Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel TKJ, channel yang senantiasa memberikan informasi pada kalian tentang IT dan networking. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi routing statis pada router Mikrotik yang menggunakan DHCP server dan DHCP client. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu konfigurasi routing statis. Topologi yang kita gunakan yaitu dua perangkat router dan dua perangkat klien PC1 dan PC2. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, pada R1 di interface Ether 1 kita setting sebagai DHCP server. Kemudian pada R2 di interface Ether 1 kita setting sebagai DHCP client. Jadi kalau kita lihat di sini R1 dan R2 yang terhubung langsung, ini R1 sebagai DHCP server, R2 sebagai kliennya. Sehingga nanti R1 yang memberikan pinjaman IP address, kemudian R2 pada interface Ether 1 akan menggunakan IP address yang berasal dari DHCP server R1. Kemudian pada masing-masing interface Ether 2 ini kita set sebagai DHCP server, sehingga nanti bisa meminjamkan IP address ke masing-masing kliennya, yaitu PC1 dan PC2. Routing yang akan kita buat nantinya akan bisa menghubungkan antara PC1 dan PC2, sehingga PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Dan hasilnya nanti adalah PC1 bisa mengirimkan paket data ke PC2 dan sebaliknya. Oke, untuk konfigurasinya bisa kita ikuti tutorial berikut ini dengan menggunakan aplikasi GNS3. Setelah kita buka aplikasi GNS3, kemudian kita buat topologi jaringan seperti di layar. Di sini ada R1 yang terhubung langsung dengan R2, kemudian PC1 yang terhubung ke R1 dan PC2 yang terhubung ke R2. Untuk distribusi IP address-nya seperti yang tertulis di layar. Nah, sekarang kita mulai untuk konfigurasi R1 terlebih dahulu. Pada R1 kita konfigurasi lebih dulu untuk IP address-nya. Pada interface Ether 1 kita ketikkan perintah IP address, address, alamatnya pada Ether 1 192.168.20.1/28. Ingat, jangan sampai lupa untuk menuliskan prefixnya. Kemudian pada interface Ether 1 enter. Kemudian pada interface Ether 2 kita setting IP address-nya 192.168.10.1/24 pada interface Ether 2. Selanjutnya, coba kita cek dulu menggunakan perintah print ya, IP address print. Oke, IP address-nya sudah masuk ya. Selanjutnya kita aktifkan DHCP server pada interface Ether 2 dan Ether 1. Perintahnya adalah IP DHCP server set up
kita tentukan interface-nya adalah interface Ether 1. Kemudian untuk address space-nya kita next saja, kita tekan enter. Gateway-nya alamatnya 192.168.20.1. kemudian kita enter, kemudian address to keyboard-nya mulai sekian 20.2 sampai 20.14. Untuk DNS servernya kita kosongkan saja. Kemudian untuk list time-nya default. Oke. Untuk DHCP server yang berikutnya adalah pada interface header 2. Kita tuliskan perintahnya pada interface header 2. Address space-nya ya 10.0/24. Kemudian gateway-nya adalah alamatnya header 2. Address to keyboard-nya default yang mulai sekian 2 sampai sekian 254. DNS servernya kita kosongkan saja. Kemudian untuk list time-nya default. Pada router R2 kita setting IP address-nya terlebih dahulu. IP address, add address, alamatnya 192.168.30.1/24 pada interface Ether 2. Nah, pada Ether 1 ini tidak kita bahas secara statis ya, karena kita set sebagai DHCP client sehingga nanti akan mendapatkan IP address dari router 1. Perintahnya IP DHCP client add pada interface-nya header 1. Enter. Nah, kita cek dulu IP DHCP client print. Nah, kita lihat di sini untuk DHCP client-nya statusnya masih tidak aktif ya, masih disable, maka harus kita aktifkan dulu. Oke, kita perintahkan dengan menggunakan IP DHCP client enable. Di sini ada angka indeksnya 0 ya, kita ketikkan 0, enter, kita cek lagi. Oke, sudah aktif. Nah, sekarang bisa kita lihat, nah IP address-nya udah muncul di sini ya, alamatnya ini. Kita bisa cek dengan menggunakan perintah IP address print. Nah, berarti pada header 1 ini sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.20.14/28 dan flagsnya di sini adalah D, artinya dia dinamik ya, berarti konfigurasi DHCP client kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita konfigurasi DHCP server pada Ether 2. IP DHCP server setup. Pada interface-nya Ether 2. Kemudian untuk space-nya default saja. Gateway-nya ini adalah alamatnya Ether 2. Address to keyboard-nya default. Kemudian DNS servernya kita biarkan kosong. Untuk list time-nya default. Oke. Nah, sampai di sini kita harusnya ya, untuk PC 1 dan PC 2 ini harusnya sudah bisa mendapatkan IP address. Sekarang kita coba, kita cek saja. Pada PC 1 kita ketikkan perintah IP DHCP. Oke, untuk melihatnya kita ketikkan perintah show IP. Oke, jadi R1 PC 1 dia sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.10.2/28, gateway-nya adalah
192.168.10.1. Berarti secara otomatis dia mendapatkan pinjaman IP address dari router 1 ya. Sekarang di PC2 kita konfigurasi IP DHCP. Maaf, IP DHCP. Oke, kita lihat show IP. Oke, berarti di PC2 ya, PC2 ini dia sudah mendapatkan IP address 192.168.30.254/24 untuk gateway-nya 192.168.30.1 yaitu Ether 2. Selanjutnya sekarang kita melakukan konfigurasi routing ya dari R1 ke network ini ya. Nah, karena router 2 ini pada Ether 1 merupakan DHCP client ya, sehingga ada kemungkinan untuk alamatnya bisa berubah-ubah ya, karena dinamis bukan statis ya. Nah, untuk melihat dari router 1 kita bisa melihat alamatnya Ether 1 ya, berapa alamatnya, sehingga kita tidak usah mengecek di R2 nanti IP-nya berapa. Nah, kita bisa melihat dari sisi R1 dengan menggunakan perintah IP DHCP server list kemudian print. Nah, di sini kalian bisa melihat pada router mikrotik ini ya, R1 ini dia sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.20.14. Nah, pada PC ini ya, ini alamatnya ini ya sudah terbaca. Oh, PC 1 ini ya, dia mendapatkan IP 192.168.10.2. Oke, berarti kita membuatkan routing menuju ke network ini menggunakan alamatnya router 2 yaitu pada interface Ether 1, sehingga kita buat perintahnya IP route at gateway. Gateway-nya adalah alamatnya Ether 1 ya, kita masukkan 192.168.20.14. Destination address-nya adalah network ini ya, 192.168.30.0/24. Kita tekan enter. Nah, pada R2 ya, pada R2 supaya ada route menuju ke network ini, maka kita buat route-nya di router 2 ya. Perintahnya karena pada Ether 1 ini statis, maka bisa kita langsung kita buatkan konfigurasinya IP route at gateway-nya adalah alamatnya Ether 1 yaitu 192.168.20.1. Destination address-nya 192.168.10.0/24 yaitu network ini ya, untuk local address di R1. Kita tekan enter. Sekarang kita cek konfigurasi routingnya pada R1. Kita cek IP route print. Nah, untuk router 1 pada tabel routingnya ada 3 buah role routing, yaitu yang pertama dari router 1 ke alamat network ini, yaitu alamat ini ya. Ref source adalah alamat di mana paket data keluar dari router 1 menuju ke sini
ya, gateway-nya adalah Ether 2, ya. Kemudian routing yang kedua yaitu dari router 1 menuju ke network 20.0, ya. Pref source-nya atau preferred source-nya atau alamat di mana paket data itu akan keluar menuju ke destinasinya adalah alamatnya Ether 2, ya. Ether 1, maaf. Alamatnya gateway-nya adalah Ether 1. Oke. Kemudian untuk routing yang ketiga, ini adalah routing yang kita bahas secara statis tadi, yaitu menuju ke alamat ini. Gateway-nya adalah ini adalah alamatnya router 2, yaitu pada interface Ether 1. Nah, sekarang pada router 2 kita cek routingnya, IP route print. Nah, sama seperti tadi, ya. Di sini ada 4. Ini yang pertama tidak kita pakai, kita hapus saja, IP route remove 0, ya. Nah, kita cek lagi. Oke, ada 3 routing, ya, pada tabel routing di router 2. Yang statis yang sudah kita buat tadi, kemudian yang 2 ini adalah routing yang secara default dibuatkan oleh Mikrotik. Oke, sekarang pengujian. Kita langsung uji saja dari PC 1 menuju ke PC 2 untuk membuktikan apakah konfigurasi routing kita berhasil. Apakah PC 1 bisa terhubung ke PC 2? Ya, kita gunakan ping test. Ping alamat PC 2 tadi adalah 192.168.30.254. Enter. Oke, sudah berhasil, ya. Nah, sebaliknya di PC 2 kita lakukan ping ke PC 1. Ping 192.168.10.2. Oke, sudah berhasil. Berarti konfigurasi routing statis pada router yang menggunakan DHCP server dan DHCP client ini sudah berhasil. Kuncinya adalah pada router R1 di mana interface Ether 1-nya sebagai DHCP server, kemudian pada R2 di mana interface Ether 1-nya ini terhubung ke router 1, dia sebagai DHCP client, maka kita pastikan alamat dari interface Ether 1-nya. Karena alamat Ether 1 ini bisa berubah-ubah, ya, sewaktu-waktu dia bisa menggunakan IP yang berbeda. Sehingga untuk melakukan cek alamatnya Ether 1 R2 ini, kita bisa menggunakan perintah ini, IP DHCP server list, ya, sehingga kita memperoleh alamat dari interface yang terhubung ke DHCP servernya R1. Oke, sampai di sini berarti konfigurasi routing statis pada router yang menggunakan DHCP server dan client sudah berhasil kita buat. Nah, kalian bisa melakukan uji coba konfigurasi ini di perangkat Mikrotiknya, atau kalau misalnya kalian tidak menggunakan perangkat aslinya, kalian bisa menggunakan aplikasi GNS3. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.